Kita ke informasi dari Hot News yang pertama, di mana serangan udara Israel menggempur pinggiran selatan Beirut pada Sabtu dan Minggu akhir pekan lalu. Dan ini menjadi serangan paling intens yang pernah terjadi di ibu kota Lebanon sejak Israel meningkatkan kampanye militernya melawan kelompok Hizbullah yang didukung oleh Teheran. Ledakan-ledakan besar terdengar di seluruh Beirut sepanjang malam, disertai kilatan cahaya merah dan putih yang terlihat dari beberapa kilometer jauhnya. Ini adalah serangan terbesar Israel di Beirut hingga saat ini menurut saksi mata dan analis militer di saluran TV lokal. Video yang diunggah di media sosial menunjukkan kerusakan terbaru di jalan tol yang menghubungkan Bandar Beirut melalui pinggiran selatan ke pusat kota. Militer Israel mengonfirmasi bahwa angkatan udaranya melakukan serangkaian serangan yang ditargetkan pada sejumlah fasilitas penyimpanan senjata dan infrastruktur milik Hizbullah di wilayah Beirut. Namun pihak berwenang Lebanon belum mengungkapkan secara pasti lokasi yang dihantam atau tingkat kerusakan yang terjadi. Serangan udara intensif pada akhir pekan ini terjadi menjelang peringatan 1 tahun serangan 7 Oktober oleh kelompok militan Palestina Hamas di selatan Israel. Invasi menewaskan sekitar 1.200 orang dan lebih dari 250 lainnya diculik menurut data Israel. Dan kita bergeser ke informasi Hot News selanjutnya, di mana Ismail Qaani, komandan pasukan Quds Iran dilaporkan hilang setelah serangkaian serangan udara Israel menghantam Beirut di pekan lalu. Dua pejabat keamanan senior Iran mengatakan kepada Reuters bahwa Qaani berada di wilayah selatan Beirut yang dikenal sebagai Dahiyeh saat serangan yang diduga menargetkan pejabat senior Hizbullah, Hashim Safieddine. Meskipun demikian, pejabat Iran tersebut menyatakan Qaani tidak sedang bertemu dengan Safieddine saat serangan terjadi. Pejabat Hizbullah menyatakan bahwa Israel tidak mengizinkan pencarian Safieddine dilanjutkan setelah wilayah selatan Beirut dibombardir pada Kamis waktu setempat. Safieddine dipandang sebagai calon kuat pengganti pemimpin Hizbullah Sayyid Hassan Nasrullah yang tewas dalam serangan udara Israel di Dahiyeh pada 27 September. Hingga saat ini Hizbullah belum mengumumkan nasib Safieddine menunggu hasil pencarian yang sedang berlangsung. Qaani yang menjabat sebagai kepala pasukan Quds setelah kematian pendahulunya Qasim Soleimani dalam serangan drone Amerika Serikat di Baghdad pada 2020 belum dapat dihubungi oleh Iran maupun Hizbullah sejak serangan tersebut. Ya, kita ke informasi selanjutnya, di mana pasar keuangan diperkirakan masih bergerak volatil pada hari ini, Senin 7 Oktober 2024, khususnya di tengah ketegangan yang terjadi di Timur Tengah. Dalam sepekan terakhir, indeks harga saham gabungan sudah ambles 2,61%. Indeks harga saham gabungan mulai merana sejak berhasil menyentuh level psikologis 7.900 pada 19 September lalu. Sejak saat itu, indeks harga saham gabungan sudah merosot 5,18%. Sepanjang pekan lalu, asing juga terpantau melakukan penjualan sebesar 4,88 triliun rupiah. Angka ini lebih besar dibandingkan pekan sebelumnya yang terpantau net sell sebesar 3,37 triliun rupiah. Ketegangan geopolitik yang semakin memanas antara Iran dan juga Israel menjadi salah satu sentimen utama yang mempengaruhi kondisi pasar. Dukungan penuh Washington terhadap Israel serta serangan Israel yang berlanjut ke wilayah Lebanon turut memperparah situasi, memicu ketakutan atas lonjakan harga minyak global yang akan mempengaruhi negara-negara pengimpor minyak termasuk Indonesia. Bergeser ke komoditas emas, harga emas dunia terpantau melemah pada hari ini Senin 7 Oktober 2024 setelah data tenaga kerja Amerika Serikat tampak cukup kuat pada Jumat pekan lalu. Harga emas juga diperkirakan akan mengalami banyak guncangan pada pekan ini karena data-data dari Amerika Serikat mulai dari inflasi hingga risalah pertemuan FOMC. Harga emas turun setelah laporan pekerjaan Amerika Serikat yang lebih kuat dari yang diperkirakan mengecewakan harapan akan pemotongan suku bunga yang agresif dari The Fed bulan depan yang mendorong penguatan dolar atau DXY. Pertumbuhan lapangan kerja di Amerika Serikat meningkat pada bulan September dan tingkat pengangguran turun menjadi 4,1%, semakin meredakan tekanan pada The Fed untuk melakukan pemotongan suku bunga sebesar 50 basis point pada pertemuan kebijakan mereka pada awal November 2024.
Survei dari CME FedWatch Tool menunjukkan bahwa sebesar 94,9% pelaku pasar berekspektasi terjadinya pemangkasan suku bunga sebesar 25 BEPS pada pertemuan bulan depan. Sementara 5,1% sisanya masih memperkirakan bahwa The Fed belum akan kembali menurunkan suku bunganya. Hal ini membuat DXY melonjak ke level tertinggi dalam 7 minggu setelah data tersebut membuat logam mulia menjadi lebih mahal bagi pembeli dari luar negeri.